Kita rampok aja uang negara ini kan. Oke, kita langsung masuk nih ke kasus yang lagi rame banget ya. Anda mungkin udah dengar soal Wahyudin Moridu. Ya, yang anggota DPRD Gorontalo itu kan, dari PDIP. Betul, yang karirnya, wah bisa dibilang langsung hancur gara-gara satu video viral. Sumber kita kali ini ya rangkuman berita-berita sama analisis terkait lah, semua nunjuk ke insiden itu. Videonya emang gimana ya, isinya cukup bikin kaget sih. Banget, di video itu kan pas dia lagi perjalanan dinas ke Makassar, dia terekam ngomong, wah ini kutipannya udah ngeri. Kita rampok aja uang negara ini kan, kita habiskan aja, biar negara ini makin miskin. Waduh, itu ucapan yang fatal ya. Fatal. Ditambah lagi dia ngaku bahwa hugel. Itu istilah sana buat ya kekasih gelap lah. Ini jelas bukan sekedar salah ngomong biasa kan. Nah, misi kita di Deep Dive kali ini, kita coba urai deh fakta kuncinya apa, reaksi partai kayak gimana, sama apa artinya ini semua buat Anda pahami. Betul loh. Dan soal reaksi partai itu, PDIP ya, itu memang yang paling kelihatan. Cepet banget dan tegas. Tegas gimana tuh maksudnya? Bukan cuma dinonaktifkan sementara atau apa gitu, ini langsung pemecatan permanen dari partai dan otomatis ya dari kursi DPRD-nya juga. Oh, langsung copot jabatan juga ya? Iya, dianggapnya pelanggaran berat, melanggar disiplin partai, norma, kode etik, wah semua nilai partai lah. PDIP Gorontalo bahkan langsung proses PAW. PAW, pergantian antar waktu ya? Iya. Ini langsung dicari penggantinya gitu di tengah jalan. Tepat, langsung jalan itu mekanismenya. Ini nunjukin keseriusan mereka sih. Jelas ini langkah, damage control lah, biar citra partai aman. Biar nggak merembet kemana-mana gitu ya. Iya, plus negakin disiplin internal, sama ya meredam amarah publik lah sebelum gede. Mereka kan juga minta maaf resmi tuh, DPD-nya, didukung DPP juga. Seolah bilang, kami nggak tolerir yang kayak gini. Iya. Tapi ada beberapa sisi ironis juga ya di kasus ini yang bikin makin disorot orang. Oh pasti, apa tuh misalnya? Pertama, posisinya dia kan di Komisi I, DPRD, itu ngurusin hukum sama pengawasan pemerintah. Kan, wah jauh banget sama omongannya itu. Nah, itu dia. Kontras banget ya. Harusnya ngawasin, ini malah, ya gitu. Terus? Kedua, dia ini kan anaknya mantan Bupati Bualemo, jadi ada ekspektasi publik lah ya, figur dari keluarga politik gitu. Betul. Ekspektasi ke politisi muda, apalagi yang punya darah biru politik gitu, seringnya lebih tinggi. Jadi pas jatuh, ya kerasa lebih keras jatuhnya. Ironi ini nambah bumbu lah buat opini publik. Nah, ini nih bagian yang paling bikin kita mikir. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN dia per Maret 2024. Gimana tuh LHKPN-nya? Justru total kekayaan bersihnya itu minus. Minus 2 juta rupiah. Loh serius? Minus? Serius. Asetnya sih ada, tanah bangunan warisan gitu, 180 juta. Tapi utangnya tercatat 200 juta. Jadi kan, gimana ya, LHKPN minus, tapi di video ngomong mau rampok uang negara. Kontras banget kan? Wah ini kontras yang luar biasa sih. Sulit diabaikan ini. Ini bukan cuma ironi lagi, tapi langsung memicu pertanyaan mendasar yang sering muncul soal transparansi dana politik kita. Maksudnya gimana tuh? Yah, apa LHKPN itu selalu bisa menggambarkan kondisi finansial sebenarnya. Omongan di video itu ya mungkin aja keceplosan atau bercanda gegabah ya. Tapi jadi kedengeran sumbang banget kalau disandingin sama laporan harta resmi yang minus gitu. Ini kayak buka, spekulasi liar di publik. Iya juga ya. Nah, kalau kita tarik dampaknya lebih luas lagi nih, kasus kayak gini gimana pengaruhnya ke persepsi publik soal lembaga DPRD secara umum? Wah, nggak bisa dihindari sih, pasti menggerus kepercayaan publik. Ucapan kayak rampok uang negara, itu mau konteksnya apa, mau niatnya bercanda atau enggak, itu kayak jadi pembenaran buat kecurigaan sebagian orang soal potensi penyalahgunaan wewenang. Terutama soal perjalanan dinas ya, yang sering disorot. Betul, apalagi ini kejadiannya pas perjalanan dinas kan. Jadi ini pukulan telak buat integritas wakil rakyat secara umum. Mengkonfirmasi sentimen negatif yang mungkin udah ada. Kasian juga anggota dewan lain yang kerja bener bisa ikut kena imbas citranya. Jadi kalau kita simpulkan nih, intinya apa dong dari kasus ini? Intinya ya, satu rekaman video pendek, satu tindakan ceroboh di era digital kayak sekarang ini, itu bisa banget menghancurkan karir politik dalam sekejap mata.
Bener, Wahyudin Morido ini kan masih muda ya, baru 29 tahun. Baru mulai karir di provinsi, langsung kena akibat fatal dari omongannya sendiri. Karir yang dibangun bisa langsung ambruk. Tepat sekali. Ini jadi pengingat yang keras banget lah betapa pentingnya integritas sama etika buat pejabat publik. Dimanapun, kapanpun. Semua omongan, semua tindakan mereka itu kan selalu disorot. Langkah tegas partai mungkin bisa sedikit bantu ya memperbaiki citra partai, tapi kalau kepercayaan publik ke lembaga DPR atau DPRD secara keseluruhan? Nah, itu dia. Itu PR yang jauh lebih besar. Butuh waktu lama banget buat memulihkannya. Luka kepercayaan publik itu nggak gampang sembuh. Bener juga. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan reflektif ya buat Anda yang dengerin. Kalau kita lihat jurang yang lebar banget antara LHKPN yang minus tadi sama gaya hidup atau pernyataan bombastis di video itu, pertanyaan apa sih yang muncul di benak Anda soal sumber pendanaan real? Maksudnya di luar gaji resmi gitu, yang mungkin dimiliki sebagian pejabat publik buat menopang aktivitas politik atau gaya hidup mereka. Sesuatu buat kita pikirkan lebih dalam mungkin. Dewan Pimpinan Pusat Partai telah secara resmi, saya ulangi, secara resmi mengeluarkan sanksi terberat, yakni pemecatan. Viralnya, anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan atas nama Wahyu Morido, maka DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, partai telah memproses pemecatan yang bersangkutan karena nyata-nyata melanggar disiplin partai, melanggar norma dan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seorang kader partai. Yang kedua, partai tentu sangat menyesalkan dan tidak mentolerir perilaku tidak terpuji sebagaimana yang dituduhkan oleh yang bersangkutan. Yang ketiga, sesuai aturan partai, pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai anggota partai atau pemecatan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Terhadap yang bersangkutan, Dewan Pimpinan Pusat Partai telah secara resmi, saya ulangi, secara resmi mengeluarkan sanksi terberat, yakni pemecatan. Yang keempat, partai akan menyiapkan pengganti yang bersangkutan di DPRD Gorontalo sesuai mekanisme yang ada. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Morido, dipecat selesai videonya viral ingin merampok uang negara untuk foya-foya. Kini Wahyudin membuat pengakuan dengan menyebut telah menjadi korban pemerasan sebelum video itu viral. Seseorang yang tidak ia sebutkan identitasnya itu meminta uang senilai 10 juta rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, pengakuan itu disampaikan Wahyudin melalui media sosial TikTok istrinya, Mega Nusi, pada Sabtu 20 September. Saat dimintai uang tersebut, Wahyudin langsung menolaknya karena tidak memiliki cukup uang saat itu. Lantas disebutkannya penolakan inilah yang memicu si pemeras menyebarkan video hingga viral. Terkait hal itu, Wahyudin mengaku sang istri sah mengetahui potensi penyebaran video tersebut sejak lama. Wahyudin menyebutkan ia dan sang istri berdiskusi dan sepakat untuk tidak memenuhi permintaan uang dari si pemeras. Bahkan sang istri saat itu sudah memberitahu Wahyudin harus siap dipecat jika tidak memenuhi permintaan tersebut. Diketahui dalam tayangan live TikTok, Wahyudin terlihat santai, bahkan ia sesekali bercanda saat menjawab komentar warganet kendati isu yang dibahas menyangkut masa depan politiknya.
Kita minta maaf sekali Pak Gada. Kita memulai usaha dari nol dengan Ngana. Apapun hujatan orang, orang tidak usah pedulikan biasa. Selesai Wahyudin Morido dipecat sebagai anggota DPRD Gorontalo, kini beredar video baru yang menunjukkan ia curhat dengan istri sahnya, Mega Nulsi. Video tersebut diunggah melalui akun Facebook Mega Nulsi pada Jumat 19 September 2025. Terdengar Wahyudin Morido menyatakan siap memulai hidup dari nol, kendati harus kembali menjadi sopir atau membuka usaha kecil. Sembari memegang erat tangan istri, Wahyudin mengaku terlena dengan dunia politik hingga membuatnya kufur nikmat. Pihaknya mengaku melupakan masa lalu yang penuh perjuangan bersama keluarga. Kendati mendapat hujatan dari warganet, ia mengaku tak akan mempedulikannya. Terkait kesalahan sang suami, Mega Nulsi sebagai istri mengaku akan mendukung Wahyudin. Diketahui dalam postingan lain akun Mega Nulsi di TikTok pada Sabtu 20 September, ia memperlihatkan gaji pertama suaminya selesai dipecat dari PDIP. Wahyudin mengaku gaji senilai Rp200.000 itu didapatkannya selesai mengangkat semen. Orang ada kawin sama-sama waktu itu. Posisi kita tahu tuh, kita tidak ada apa-apa. Kita cuma masyarakat biasa di kampung, orang kota raja. Kita pendapatan cuma sopir oto waktu itu 150.000 waktu itu kita gaji satu red. Tapi kita kan masih dapat kasih. Kita masih dapat kasih doi panganan. Tapi pasnya kita anggota DPR ini kan yang tahu bagaimana. 50.000 pun susah sekali kita kasih panganan. Makanya mungkin ini Tuhan jalan-jalan Pak kita harus kembali lagi jadi sopir oto atau mungkin mau berusaha lain, mau berusaha lain sama-sama dengan kita. Semua salah, kita minta maaf panganan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kita minta maaf sekali Pak Gada. Kita memulai usaha dari nol dengan Ngana. Apapun hujatan orang, orang tidak usah pedulikan biasa aja. Iya, ini konsekuensi yang harus orang mau terima di saat kita jadi pejabat publik. Kita minta maaf sekali, tidak cuma satu yang penting ada di samping kita, ada tipe apa, ada tim mama sama keluarga masih dengan kita. Kalau memang ini kita takdir terakhir, kita siap mau terima apapun dan orang kembali lagi semula, tidak apa-apa. Dengan gaji 150.000 satu hari, insya Allah kita dapat kasih makan Ngana dan keluarga semua. Kita banyak sekali waktu tahun pertama 2013, ingat? Anak waktu itu ada kuliah, kita masih sekolah, tapi kita kasih makan yang sama, kita masih boleh kasih doi panganan, masih boleh dengan sama-sama, masih jabat kasih ini karena preskripsi dari nol waktu itu. Sudah mungkin kita titik balik ini kita mau kembali lagi dengan kita punya posisi lalu, berusaha kecil-kecilan dengan Yana. Kita sama-sama mungkin dengan kita posisi anggota DPRD ini hanya kita jauh dari semua, kita mulai lupakan orang 2P masa lalu dan akhirnya ya begini, kita kufur nikmat semua ini. Cuma kita kasih tahu Ngana, mudah-mudahan Ngana tetap masih dengan kita, Ngana masih mau jaga kita masih tetap dengan Ngana. Orang mau berusaha mulai dari nol kayak kemarin lagi. Nah, biarkan orang kita cuma minta satu hal, yang kasih tinggal kita cuma itu saja, yang kasih tinggal kita di Gaji pertama pasca selesai jadi anggota DPRD provinsi dapat 200.000 hari ini. Kita celengan, insya Allah berkah. Kecil sekali, 100.000 ya? Alhamdulillah tadi habis ngangkat semen dan bahan muat arang dan muat milu. Alhamdulillah ada gaji 200.000. Terisi celengan, insya Allah berkah. Amin.
1 hari 100.000, 1 bulan 3 juta, lumayan lah untuk hidup ke depan. Dah. Anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Morido, resmi dipecat dari PDI Perjuangan usai video ucapannya ingin merampok uang negara viral di media sosial. Terungkap pelaporan kekayaannya di KPK justru minus 2 juta rupiah dengan utang pribadi sebesar 200 juta rupiah. Sorotan publik berlanjut pada laporan harta kekayaan Wahyudin yang tercatat minus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 31 Desember 2024, Wahyudin melaporkan memiliki aset senilai 198 juta rupiah. Aset itu meliputi tanah dan bangunan warisan di Boalemo, Gorontalo seluas 200 meter persegi senilai 180 juta rupiah serta kas sebesar 18 juta rupiah. Namun dirinya memiliki utang pribadi sebesar 200 juta rupiah sehingga kekayaan bersihnya minus 2 juta. Ironisnya Wahyudin juga tidak pernah melaporkan kepemilikan kendaraan pribadi berbeda dari kebanyakan pejabat publik lainnya. Sebelumnya viral rekaman Wahyudin terlihat mengendarai mobil bersama seorang wanita sambil melontarkan sesumbar ingin merampok uang negara agar negara menjadi miskin. Video tersebut memicu gelombang kritikan dan menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat. Pernyataan Wahyudin ini berujung pada proses etik di internal partai dan akhirnya pemecatan dari keanggotaan PDI Perjuangan. Setelah dipecat PDI Perjuangan, anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Morido, yang viral buntut ucapan kontroversialnya bakal digantikan melalui proses pergantian antar waktu. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan proses PAW segera diajukan ke Komisi Pemilihan Umum seusai surat pemecatan resmi diterima. Kabar ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, selesai menerima laporan dari DPD PDI Perjuangan Gorontalo pada Sabtu 20 September 2025. Menurut Komarudin, setelah pemecatan, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pergantian antar waktu terhadap Wahyudin di DPRD Gorontalo. Pergantian ini dilakukan untuk menjaga etika dan wibawa DPRD serta kepercayaan publik. Sebagai informasi, proses pergantian antar waktu anggota DPRD merujuk pada ketentuan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta peraturan KPU terkait. Setelah DPP PDI Perjuangan menyerahkan surat pemecatan dan usulan PAW ke KPU dan DPRD Gorontalo, KPU akan melakukan verifikasi terhadap calon penggantinya. Selanjutnya DPRD Gorontalo akan mengesahkan pergantian tersebut melalui rapat paripurna.